Suhu, kenapa ajaran Buddha ini tidak ekspansif di dunia? Bahkan sekarang ini hanya sekitar nggak nyampe 2% ya. Islam itu mayoritas di Indonesia sekarang. Islam sangat menyebar ya, sangat ekspansif sekarang ini. Kristen pun juga ada sisi-sisi ekspansif ya, dakwahnya mereka menyebarkan agama gitu ya. Kenapa Buddha tidak menyebarkan the way of life-nya ini? Jadi pada saat itu mereka membangun suatu monumen. Jadi Borobudur itu adalah suatu monumen. Tujuan orang bermeditasi atau bersemadi seperti yang Nabi Muhammad pernah lakukan di Gua Hiro dengan menyendiri, itu adalah mengendalikan nafsu. Kalau di Buddhis lebih populer adalah bagaimana kita mengendalikan kita punya nafsu dulu. Ketika nafsu kita terkendali, maka disitulah letak bahagia yang sejati. The way of life Buddha itu, the way of life itu, dia ada nggak berdoanya gitu? Atau memang meditasi aja pada diri sendiri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemuka agama dari agama Buddha, Suhu Pusan. Betul. Ini luar biasa. Jadi alhamdulillahnya gue berhasil mengundang beliau untuk brainstorming ya. Banyak mungkin teman-teman kita yang beragama Muslim khususnya di Indonesia ini, karena memang agama Buddha itu sekarang mungkin tinggal 2%-an ya Suhu ya, sekitar 2% ya. Bahkan mungkin kurang dari 2%. Bahkan mungkin kurang dari 2%. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang pengen tahu, kalau untuk di agama Kristen udah tahu lah kira-kira kesehariannya pendeta seperti apa, kesehariannya atau kegiatan beragama mereka seperti apa aja sih. Dan gue di sini jujur gue penasaran sebenarnya, ngapain aja sih agama Buddha itu biasanya kesehariannya. Terus pemuka-pemuka agamanya seperti kayak Suhu Pusan ini dan mungkin beberapa biksu-biksu yang lain itu apa yang mereka lakukan kesehariannya dan gimana mereka bisa akhirnya dinobatkan sebagai seorang ulama kalau di Islam ya. Di Buddha itu mungkin namanya biksu atau bante atau suhu. Suhu Pusan. Ya. Sehat? Sehat. Saya selalu ngelihat beberapa suhu-suhu atau biksu-biksu itu relatif orangnya sehat-sehat. Suhu bisa jelasin nggak, Suhu? Saya ada salah satu juga penasaran di kepala saya. Sesungguhnya apakah Buddha itu agama? Oke. Begini ya. Karena di Indonesia ini, di negara kita, yang menjadi suatu problematika adalah setiap warga negara harus memiliki KTP. Ya kan? Dan di KTP itu tercantum namanya agama. Jadi harus ditulis apakah itu agama Islam, Kristen, ataupun agama Buddha. Jadi di Indonesia seperti yang kita tahu, itu ada 6 agama. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, sebetulnya hanya di Indonesia disebut sebagai agama Buddha. Namun secara versi internasional atau di negara lain itu tidak mengenal namanya agama Buddha. Sebetulnya Buddha itu adalah dibilang agama Buddha itu sebetulnya adalah apa ya? Way of life. Way of life. Way of life. Okay. Jadi ajaran Buddha atau disebut sebagai Buddha's teaching. Jadi ajaran Buddha bukan merupakan suatu agama. Jadi merupakan prinsipal atau pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh kita, terutama adalah para siswa dan juga para umat Buddha untuk memiliki suatu petunjuk ya yang bagus agar hidup menjadi, tentunya yang kita inginkan adalah hidup tentram, hidup yang damai, dan tentu saja hidup yang sejahtera. Jadi ini menarik loh.
Jadi karena memang aturan dan hukum di negara ini yang menyebutkan Buddha itu harus menjadi sebuah agama, makanya akhirnya mau nggak mau di KTP-nya tulisnya agamanya Buddha. Iya betul, agama Oke. Buddha. Misalnya Suhu, kalau seandainya orang Kristen misalnya ingin mempelajari way of life-nya tadi yang Suhu bilang tadi, way of life-nya Buddha, itu nggak masalah? Ajaran Buddha sebetulnya adalah ajaran yang sifatnya universal. Oke. Jadi siapapun, baik itu Kristen, baik itu Islam, ya, ataupun agama lain, bahkan yang tidak punya label agama sekalipun, boleh belajar. Namanya adalah way of life. Jadi ajaran-ajaran tentang kehidupan, ajaran yang universal. Jadi siapapun boleh belajar. Nah, dengan tentu saja tidak hanya sekedar belajar, membaca, memahami, tetapi juga harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kalau kita bisa melaksanakan itu, tentunya kita akan mendapatkan suatu benefit tertentu. Seperti yang Anda katakan tadi adalah, kok banyak para bante, banyak para suhu kok seperti kelihatannya tidak memiliki masalah kesehatan. Atau sehat terus. Sebetulnya masalah sehat, ya, berbicara tentang sehat adalah bagaimana kita bisa memanage kita punya pikiran. Mindset ini yang harus kita, the power of mind. Mindset ini harus kita kendalikan, yang harus kita luruskan. Jadi ajaran Buddha adalah ajaran bagaimana kita meluruskan kita punya pandangan, bagaimana kita meluruskan kita punya pemikiran agar tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi bahkan pikiran positif pun itu harus dilepaskan. Pikiran negatif, pikiran positif itu adalah pikiran dualisme. Jadi pikiran yang bagaimana sih yang tidak dualisme adalah bisa lepaskan, tidak melekat baik itu kepada positif maupun kepada yang negatif. Jadi di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita harus mengembangkan yang namanya pikiran-pikiran positif. Kenapa demikian? Agar kita memiliki hidup yang lebih bermakna tentunya. Jadi hidup. Jadi ajaran the way of life-nya membuat pikiran menjadi netral. Pertama, pikiran ini harus kita pergunakan untuk hal-hal yang positif supaya hidup kita lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi setelah kita mempergunakan pikiran tersebut, kita harus kembalikan pikiran ini ke arah murni atau disebut sebagai pikiran yang netral. Pikiran netral adalah pikiran yang terbebas dari dualisme negatif ataupun positif. Gini, kalau di Buddha sendiri, khususnya di Indonesia, ada tempat-tempat ibadah. Kita biasa sebutnya vihara ya, Su ya. Nah, boleh nggak Su ceritakan sedikit mengenai sejarahnya, kayak semacam yang ini menurut versinya Buddha ya, menurut versinya agama Buddha atau versi Suhu, apa sejarahnya Borobudur itu? Kok bisa akhirnya disebut sebagai tempat ibadahnya agama Buddha? Sebetulnya begini ya, kalau kita flashback sekitar 1.500 tahun yang lalu, di mana pada saat itu adalah zaman keemasan ya agama Buddha. Di saat itu adalah, kalau tidak salah itu berkembang agama Buddha sangat luar biasa, yaitu di zaman kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Nah, hampir mayoritas pada waktu itu adalah pemeluknya adalah beragama Buddha selain yang beragama Hindu. Jadi pada saat itu mereka membangun suatu monumen. Jadi Borobudur itu adalah suatu monumen, ya, untuk mengenang atau juga sebagai tempat bagi para pemeluknya adalah untuk merefleksikan ajaran-ajaran Buddha. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, bahwa relief-relief yang terkandung di dalam Candi Borobudur itu adalah merupakan suatu kitab suci yang tersurat di dalam candi itu.
Jadi di situ ada Levelnya kitab suci. sebetulnya itu ajaran Buddha Oke. yang dibentuk atau ditulis dalam dalam suatu Dalam bentuk karya 3 relief dimensi lah dari gitu ya. dimensi lain gitu. Bukan Oke. ditulis dalam buku ya. Jadi sekarang mungkin juga bisa dikatakan sangat mudah sekali kita menemukan ajaran-ajaran Buddha, baik itu melalui buku ataupun juga melalui media sosial seperti Facebook ataupun di Google ya. Kita bisa gampang sekali untuk kita cari. Nah, selain di buku, makanya kita bisa belajar ajaran Buddha itu melalui relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Ya, jadi kalau tidak salah itu ada beberapa tahapan. Yang paling dasar sendiri ajaran Buddha mengenai hukum karma, dan seterusnya adalah paling tinggi mengenai tingkat ajaran yang paling absolut tentang kekosongan. Kekosongan. Oke. Ya mungkin banyak orang yang tidak tahu, bahkan susah sekali untuk bisa mencerna. Cuman pada saat ini adalah Borobudur kemudian tidak hanya dijadikan sebagai monumen, tetapi juga merupakan salah satu tempat ibadah bagi agama Buddha, umat Buddha maksud saya, untuk melakukan ritual dan juga seperti seremonial yang setiap tahun kita lakukan adalah perayaan Waisak di Candi Borobudur. Jadi khususnya Candi Borobudur itu dulunya memang dibuatnya sebenarnya memang bukan buat tempat ibadah ya, hanya untuk monumental ya. Iya. Awalnya dulu ya. Awalnya Awal dulu itu ya. Ini mungkin berbeda dengan kayak masjidnya umat Islam atau gerejanya umat Kristen tuh berbeda ya, Suhu ya. Karena kan ibadahnya umat Buddha itu kan di vihara-vihara biasanya kan. Betul. Nah, sedangkan candi ini kan bukan vihara berarti kan? Atau gimana, Suhu? Candi juga disebut sebagai temple. Temple sama juga sebagai tempat vihara. Jadi fungsinya adalah mungkin sedikit suka kasih gambaran adalah perbedaannya adalah begini. Kalau vihara memang tempat untuk apa? Melakukan kita kegiatan puja bakti atau sembahyang. Tetapi tidak ada unsur-unsur ataupun sutra-sutra yang tergambar di dalam wihara. Tetapi kalau temple seperti Borobudur memang selain dipergunakan untuk tempat ibadah, tapi di situ merupakan suatu monumen ajaran Buddha yang tersurat di dalam relief-relief candi. Oke. Saya kadang berpikir gini, Su. Mungkin nggak dulu itu ada seseorang yang menjalani the way of life-nya Buddha tersebut, dan akhirnya dia mengabadikan di menjadi sebuah monumen yang kita sebut sekarang Borobudur itu, dan akhirnya zaman ke zaman akhirnya dipakailah menjadi tempat ibadah. Kayak gitu mungkin, benar nggak, Su? Betul kayak Borobudur gitu ya? Itu dibangun oleh salah satu arsitek yang kebetulan sangat luar biasa, jenius. Ya, jadi itu jenius atau tidaknya berasal dari kita punya pikiran. Ya. Suhu, ada satu hal, Suhu. Untuk menjadi seorang pemuka agama di agama Buddha itu yang kita bisa sebut dengan biksu, bante, ataupun suhu gitu ya. Saya selama ini jujur, Suhu, taunya cuma dari film-film Sun Gokong gitu, Suhu. Mohon maaf. Jadi film-film kerasakti gitu kan. Ada biksu di situ, ada Sun Gokong, ada Tipatkai gitu-gitu kan, Suhu. Itu gimana ceritanya khususnya untuk di Indonesia, Suhu? Ada nggak penobatannya? Oke, lu sudah masuk dalam kategori ulama gitu, misalnya kalau di Islam ya, masuk dalam kategori biksu gitu. Gimana prosesnya itu, Suhu? Oke, jadi begini ya. Di Buddha itu sebetulnya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada 3 sekte besar ya. Satu dinamakan sebagai sekte Theravada. Itu banyak berkembang di Thailand, Sri Lanka, kemudian India yang paling banyak pengikutnya. Yang kedua, sekte Mahayana itu banyak berkembang di Singapura, Vietnam, Taiwan, Tiongkok. Sekte ini maksudnya berbeda, agak aliran. Beda. Alirannya beda lagi? Betul, jadi di Buddha ada 3 aliran. Mungkin kalau di
Muslim itu seperti NU, Muhammadiyah, ada Sunni, ada Syiah. Misalnya kayak ada 4 imam gitu ya di Muslim itu ya? Ya betul, kalau di Kristen ada Advent, ada kemudian Katolik, Protestan, kemudian Jadi ada alirannya lagi. Ada aliran. Nah di dalam 3 aliran tadi juga ada aliran-aliran lagi. Berbedanya di mana? Titik berbedanya? Berbedanya adalah mungkin di sini. Jadi secara overall itu tujuannya sama. Karena ajaran Buddha hanya 3. Jangan berbuat jahat. Kedua adalah perbanyak perbuatan baik. Dan yang 3 inti poinnya adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, cuman metodenya ke sana itu berbeda. Caranya berbeda dan bahasa yang digunakan pun juga berbeda. Tata cara ritualnya pun juga berbeda. Tapi intinya sama, satu. Tadi jadi caranya untuk menjadi seorang biksu itu ada proses apa yang dilalui? Jadi begini, baik itu sekte Theravada, Mahayana, ataupun satu lagi adalah sekte Tantrayana. Tantra itu banyak berkembangnya ada di wilayah Tibet, Nepal, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjadi seorang biksu, biasanya kita juga menjadi calon biksu atau disebut sebagai samanera. Samanera itu adalah masih junior. Nah, biasanya itu sampai kira-kira umur 20. Kalau belum umur 20 biasanya belum boleh. Minimal umur 20 ya? Minimal umurnya 20 baru bisa menjadi biksu. Jadi kalau sebelum itu masih tarafnya samanera. Jadi masih junior, masih calon-calon para biksu. Tapi udah berpakaian berjubah seperti ini? Jubah sama. Sebelum 20? Sebelum 20 sama. Ini sebetulnya ada namanya pakaian keseharian. Ya, kalau yang untuk yang sehari-hari untuk upacara, ritual atau sembahyang beda lagi. Biasanya ini warnanya kuning, ada yang selendangnya, yang warna junior itu pada coklat, yang sudah senior biasanya warna merah. Kotak-kotaknya banyak. Kenapa berbeda? Berbeda karena silanya berbeda. Karena kastanya? Bukan kasta, atau peraturannya. Lebih banyak. Yang biksu peraturannya kurang lebih kita 250. Jadi di aliran Theravada itu yang menjadi biku, dia punya aturan yang harus dijalankan adalah sebanyak 227. Bahkan untuk junior sekalipun? Kalau junior 10. Samanera 10 aturan yang harus dijalankan. Nah kalau Bante atau biku di dalam aliran Theravada, jumlah aturan yang dilaksanakan adalah 227. Sedangkan kami di Mahayana sebanyak 250 plus 58, jadi totalnya adalah 308 peraturan yang harus dijalankan setiap hari. Boleh tahu nggak, Suhu? 10 peraturan terdasar itu yang paling dasar untuk seorang samanera. Seorang samanera ya, berarti ya. Junior banget lah istilahnya gitu ya. Ya, itu calon-calon orang, misalnya orang awam yang baru masuk menjadi seorang wiharawan istilahnya. Jadi pertama itu tidak boleh membunuh, kemudian tidak boleh mencuri, ketiga tidak boleh membunuh manusia maksudnya ya? Semua makhluk. Oh ya? Kalau nyamuk? Bahkan nyamuk sekalipun. Jadi gigit gitu biarin aja? Nggak boleh. Bahkan semut, bahkan nyamuk, pokoknya ikan makan ayam, makan sapi gitu. Maksudnya kalau sudah menjadi untuk menjadi itu ya. Ya, makanya ada satu aturan kecil di mana kita kalau jalan di atas rumput pun juga harus hati-hati. Jangan sampai terinjak itu semut ataupun makhluk-makhluk kecil yang tidak kelihatan. Karena itu adalah apa? Buddha selalu mengajarkan gini. Pada dasarnya makhluk-makhluk hidup tersebut adalah ayah ibu kita di masa lampau dan calon-calon Buddha di masa yang akan datang. Mereka punya kehidupan, mereka juga berhak untuk hidup. Jadi tidak ada satu suatu prinsip ya. Jadi ini juga harus kita lindungi kehidupannya. Ada siklus tadi reinkarnasi mungkin ya Tusu ya di Buddha berarti ya? Sebetulnya begini, kalau
Mohon maaf, Ya. saya potong sedikit sebelum sebelum kita menjelaskan soal itu. Tadi belum selesai yang 10 tadi. Selesai 10 ya. 10 tadi. Satu adalah tidak membunuh, Nah, kedua tidak boleh mencuri, ketiga tidak boleh berhubungan badan, keempat tidak boleh berdusta atau berbohong, kemudian kelima adalah tidak boleh makan atau minum yang menimbulkan ketagihan dan kecanduan, Oke. atau boleh dibilang tidak boleh mabuk-mabukan. Oke. Yang keenam adalah tidak mendengarkan tari-tarian atau musik. Ketujuh adalah tidak memakai perhiasan. Kedelapan adalah tidak tidur di tempat mewah atau duduk. Kemudian kesembilan tidak makan di atas jam 12 siang. Yang ketiga adalah tidak boleh menimbun harta atau apapun itu juga. Tidak boleh makan di atas jam 12 siang. Ya. Jadi makannya cuma pagi doang. Ya, jadi sebetulnya begini, mungkin lebih spesifik bagi para bante yang aliran Theravada diwajibkan adalah setelah jam 12 siang tidak boleh makan sampai besok pagi jam 6 setelah matahari terbit baru boleh makan kembali. Jadi makan hanya 2 kali satu hari. Tetapi mereka boleh makan apa saja. Jadi mereka tidak boleh masak. Jadi hanya makan dari pemberian umat. Boleh makan daging, ya, boleh makan apa saja yang umat berikan. Misalnya contoh, ada satu umat memberikan dana makanan. Ya jadi harus terima. Nggak boleh ada cetana atau kehendak pengen makan apa atau pengen makan apa. Jadi apa itu baru yang dasar tuh ya? Itu paling mendasar. Tapi di Mahayana, Mahayana, kalau di Mahayana agak sedikit fleksibel. Jadi yang tadi aliran Mahayana, kalau yang di Indonesia banyaknya mayoritas Kita berimbang. Jadi berimbang. Mahayana sama Oke. Theravada ataupun Tantra kurang lebih ya untuk para bikunya mungkin Theravada lebih banyak. Oke. Jadi 10 tadi. Nah, Suhu, kalau layaknya seperti agama Islam itu misalnya ada istilahnya bisa dibilang kayak pusat ibadahnya lah. Misalnya ke kota sucinya tuh di Mekah, Madinah gitu ya. Kalau Buddha sendiri itu Sebetulnya tidak usah jauh-jauh. oke. Ya, kalau kita di Buddhis itu paling dekat adalah Borobudur. Oke. Ya, seperti tadi saya katakan kalau di Mekah itu kan Ka'bah. Mm-mm. Jadi monumen yang paling populer. Kalau di Indonesia ke Borobudur kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Atau boleh juga namanya kita dalam tanda kutip sekarang ini masyarakat modern sangat populer, sangat Maksud saya gini, Su, kota sucinya misalnya sebetulnya tidak pertama kali misalnya kayak Islam itu turun kan misalnya atau gimana gitu ya, atau agama itu turun atau ajaran the way of life-nya Buddha itu turun, yang ada nggak yang disucikan kota ini gitu loh misalnya? Kayak betul gitu, ada. Jadi di mana adalah kota kelahiran Sang Buddha sendiri. Jadi ada 4 tempat ya, di mana satu adalah kota ketika Buddha lahir. Ya sekarang dinamakan sebagai Lumbini di kawasan Nepal. Kemudian satunya lagi adalah ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna di Bodh Gaya. Yang ketiga adalah saat Buddha pertama kali membabarkan ajarannya, yaitu di Taman Rusai Sipatana. Kalau tidak salah sekarang namanya kota Sarnath. Oke. Yang terakhir adalah di saat yang Buddha wafat ya kalau dalam bahasa umum atau parinirvana. Oke. Jadi ada 4 tempat itu. Berarti Nepal yang India dan Nepal ya, Nepal. wilayahnya utamanya ya. Ya, tetapi sebelum Buddha wafat itu sendiri, Buddha mengajarkan satu hal kepada para murid ataupun umatnya. Jadikan Dharma sebagai guru kalian. Dharma. Ketika Buddha masih ada di dunia, maka Buddha adalah sentralnya, guru spiritual. Tetapi Buddha wafat, yang menjadi sentralnya adalah Dharma. Dharma itu adalah ajaran Buddha. Oke. Dharma itu adalah way of life. Oke. Dan para biku seperti kami disebut Sangha, yang pelestari dari Dharma itu sendiri. Dharma tadi. Penerusnya Pelestari, jadi Buddha. yang melestarikan, yang
menjaga agar ajaran Buddha ini tetap ada di dunia ini. Walaupun berbeda-beda itu apa namanya? Walaupun alirannya, berbeda-beda caranya, alirannya, betul. Fikihnya kalau di umat Islam Ya, itu ya, betul sekali. berbeda-beda itu ya. Berbeda-beda, betul. Oke. Seandainya misalnya Siddhartha Gautama atau kita sebut Buddha ya, Su ya. Beliau masih hidup, menurut Suhu kira-kira dengan melihat ada perbedaan itu gimana kira-kira? Sebetulnya ini ada suatu hal yang wajar. Di dunia ini tidak akan menjadi indah. Oke. Kalau hanya satu warna. Contohnya adalah apa? Contoh taman. Satu taman kalau hanya ada satu jenis bunga tidak menjadi indah. Tapi dengan berwarna-warni, ya, bermacam-macam, tetapi menjadi satu kesatuan akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Karena memang waktu juga sudah terlalu panjang dan akhirnya berbeda penafsiran, jadi sebenarnya hal yang wajar sebenarnya, Suhu ya. Betul sekali. Jadi kan memang Buddha itu mengajarkan, ya, totalnya ada 84.000 pintu Dharma, atau ada 84.000 cara. Karena gini, Buddha ketika mengajarkan dharmanya itu tergantung daripada kondisi kapasitas murid-muridnya. Maka kenapa ada jalan Theravada, ada jalan Mahayana, dan juga ada jalan Tantra? Kenapa ada 84.000 metode yang diajarkan? Karena memang beda-beda pemahaman, beda-beda kondisi penyakit. 84 pintu bisa 84.000 pintu. Pintu itu maksudnya kayak 84.000 ayat gitu. Atau Cara. Contohnya dua aja misalnya, Su. Apa contohnya adalah gini, contohnya Mahayana dan Theravada. Jadi salah satu contoh mungkin yang lebih simpel adalah gini. Mungkin secara lebih spesifik lagi adalah metode dalam meditasi. Oke. Satu metode menggunakan objek air. Ada satu lagi memakai objek pernafasan. Ada satu lagi mempergunakan objek api. Nah, itu udah ada 3 metode. Oke. Nah, kalau di Mahayana, jadi dari 84.000 dalam satu metode ini ada pun banyak turunan teknis caranya gitu. Kurang lebih seperti itu. Wow. Itu ada yang bukukan? Ada, namanya Tripitaka. Kita kitab sucinya Tripitaka, 3 keranjang. Berapa tebal tuh Tripitaka itu? Tripitaka itu yang sekarang ada, kebetulan di tempat Su juga ada, itu ditulis dalam bahasa Mandarin. Jadi huruf kanji semua, kurang lebih bukunya setebal gini. Ada 120 buku. Oh. Dan itu dalam sekali. Oke, 84.000 itu ada tuh, 84.000 W itu ada ada di dalamnya di situ. Jadi kumpulan-kumpulan sutra-sutra ada di situ semua. Oh, ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ada? Sangat sulit sekali. Sampai sekarang belum ada. Kenapa, Su? Terlalu sulit untuk dipahami. Oke. Ya, terlalu sulit. Jadi sebetulnya gini, ajaran Buddha itu sangat dalam sekali. Oke. Karena kita belajar bagaimana kita mengendalikan kita punya pikiran. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa 3 ajaran Buddha, 1 tidak berbuat jahat, kedua adalah perbanyak perbuatan baik, dan yang ketiga ini mensucikan hati dan pikiran. Itu tidak mudah. Sekali pikiran kita bergerak, maka saat itu pikiran kita kacau. Tapi sekali kita diam, bisa 1 detik pikiran kita bisa diam, maka 1 detik pikiran kita kembali ke murni. Nah, pikiran yang murni maka akan memunculkan pikiran-pikiran atau memunculkan gagasan atau ide-ide yang sangat brilian. Makanya dinamakan pikiran cerah. Untuk bisa menjadi cerah, kita harus bisa mengendalikan pikiran ini untuk menjadi diam. Nah, di dalam Buddhis dikenal sebagai meditasi. Jadi banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Meditasi itu apa, Su? Meditasi itu bukan badan kita yang diam. Tapi pikiran kita yang harus diam. Ya. Tapi kenapa kebanyakan laki-laki? Untuk? Misalnya yang saya tahu yang untuk jadi biksu itu memang harus laki atau ada. Perempuan juga ada? Perempuan banyak. Ada juga biksu perempuan? Jadi kalau perempuan gitu ada? Jadi kalau di dalam aliran Theravada, ya, berbicara mengenai 3 aliran besar tadi, di Theravada itu rata-rata laki-laki yang menjadi biku. Yang perempuan
disebut sebagai anagarini, tapi tidak bisa menjadi biku karena memang ada sejarahnya seperti itu. Nah, kalau di Mahayana, karena prinsipnya itu adalah kesetaraan. Jadi sebetulnya tidak ada yang tinggi atau rendah. Baik wanita atau pria sama derajatnya. Jadi di dalam Mahayana ada bikuni. Di Tantaranya pun juga ada. Seperti itu. Kalau kepala memang harus dibotakin. Harus botak. Jadi itu kenapa, Su? Ini adalah simbol sebetulnya. Simbol. Kenapa kita harus gundul? Kenapa kita harus botak? Kenapa kita harus dipotong? Ya. Apalagi untuk wanita, rambut itu adalah mahkota. Ya. Sesuatu yang sangat berharga. Tetapi di sini memiliki arti bahwa kita harus menggunduli. Kita harus setiap hari memotong. Yang kita potong itu sebetulnya bukan rambut. Kemelekatan kita terhadap hal-hal keduniawian. Yang kita harus potong adalah sifat-sifat egois, sifat-sifat serakah, sifat-sifat apa? Manusia lah ya. Ya, Sifat-sifat serakah, manusia, sombong, ya, iri, dengki, benci, itu yang harus kita babat habis. Jadi sambil motong rambut itu bermeditasi. Gua lagi ngilangin egois gitu kayak gitu, Su. Atau gimana? Satu. Mohon maaf pertanyaannya agak bodoh ya, Su ya. Ini hanya untuk membedakan. Iya, Ya. iya. Kalau antara umat awam dengan para biksu, kalau sama-sama gondrong kita nggak bisa membedakan Oke. dari pakaian. Tapi intinya adalah kalau sudah digundulin berarti kita udah menjadi biksu. Jadi setiap saat kita harus ingat. Kita harus maksudnya saya harus ingat, harus setiap saat yang harus dipotong itu adalah sifat-sifat yang negatif. Pikiran-pikiran negatif ini harus kita potong, harus kita pangkas sampai ini jadi benar-benar pengingat kita terus di kepala kita sampai gitu ya? akar-akarnya seperti itu. Oke. Seperti simbolik di kepala kita sendiri gitu ya, Su, betul. Ya. Ya. Ini menarik. Ada yang bilang juga, Su, katanya kayak semacam kain ini dulunya dari kain mayat, betul? Oh, kalau zaman dulu betul. Ketika zaman yang Buddha masih hidup. Jadi memang ada sejarahnya para biksu atau para pertapa itu mempergunakan kain mayat sebagai pakaian mereka. Tapi seiring berkembangnya zaman, sebetulnya ini hanya pakaian luar. Bukan pakaian sejati kita. Jadi pakaian sejati kita itu adalah sila. Sila atau winaya atau peraturan-peraturan tadi yang saya sebutkan tadi. Yang paling dasar ada 10. Itu pakaian sejati para biksu atau para ulama di dalam agama Buddha. Iya. Di dalamnya boleh pakai kaos gitu, boleh? Boleh, namanya ada kaos, kemudian celana, Oke. dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk simbol toh atau memang ada? Sebetulnya kalau ini rata-rata dipergunakan pada zaman mengambil tradisi yang berkembang pada waktu di Tiongkok. Jadi umumnya para bisu di Tiongkok memakai seperti ini, maka Mahayana yang ada di zaman sekarang adalah seperti Kalau itu. Nepal? Di Nepal? Kalau di Theravada yang maksudnya di Bangkok, di Thailand, Tibet gitu. Jadi itu. Ini pundak sebelahnya adalah terlihat. Jadi nanti mungkin bisa buntung gitu ya. Saya kebetulan tidak bawa contohnya di sini. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat di Google. Di Google. Jadi pakaian bisu-bisu Theravada seperti apa. Ya kalau yang dari Tibet, aliran tantaranya seperti apa. Oh, yang merah. Ini kainnya di itu ininya kelihatan itu ya. Oke. Ya. Jubahnya warna kopi gitu. Tapi sisi pundak sisi kanan terlihat. Iya. Jadi kain panjangan kain aja gitu, Su ya, kain seperti sarung. Seperti sarung lah ya gitu ya. Iya. Ini menarik banget ya, Su. Mengenai meditasi. Saya kadang begini, Su ya. Ini di Islam sendiri, sesungguhnya yang saya pahami, Su, Rasulullah itu akhirnya mendapatkan sebuah mukjizatnya yang disebut dengan Al-Quran. Itu awalnya di Gua Hiro itu, Su. Itu yang saya tahu Rasulullah itu menyendiri. Atau mungkin bahasa sekarang ini bisa disebut dengan bahasa meditasi gitu ya. Jadi, Su, mohon izin, Su. Apa aja yang Suhu bisa dapatkan akhirnya dalam proses Suhu bermeditasi? Pasti setiap tingkatan
expertnya orang bermeditasi ini pasti berbeda-beda yang didapatkan pasti Suhu ya. Ya. Misalnya ini sudah kelasnya udah tadi Suhu bilang udah begini, dia bisa menghasilkan ini pemikirannya atau apanya. Apa yang paling mungkin bagi orang awam ini, loh kok bisa gitu loh. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang leluhur atau istilahnya para pendiri bangsa, kalau di dalam mitologi Jawa, orang dulu sering melakukan namanya semedi, mencari wangsit dan sebagainya. Dengan bersemedi itu sebetulnya yaitu tadi yang Su bilang bahwa kita harus bisa menenteramkan kita punya pikiran. Bukan mencari sesuatu, oke, dalam tanda kutip sekarang banyak orang mencari kebahagiaan di luar dengan cara apa? Memperkaya diri, atau orang bilang semakin banyak uang maka hidupnya akan menjadi semakin bahagia. Tapi ada pepatah bilang uang tidak menjamin hidup kita menjadi bahagia. Tetapi yang menjadi bahagia adalah pikiran kita yang terkendali. Jadi tujuan orang bermeditasi atau bersemedi seperti yang Nabi Muhammad pernah lakukan di Gua Hiro dengan menyendiri, itu adalah mengendalikan nafsu. Kalau di Buddhis lebih populer adalah bagaimana kita mengendalikan kita punya nafsu dulu. Ketika nafsu kita terkendali, maka disitulah letak bahagia yang sejati. Nafsu keinginan, nafsu keserakahan, ya, pengen ini, pengen itu. Semakin kita pengen, maka semakin kita tidak menemukan kebahagiaan hakiki. Tetapi semakin kita sedikit keinginan, kalau bisa tidak ada keinginan sama sekali. Maksudnya keinginan untuk diri kita sendiri. Berbeda dengan keinginan untuk makhluk lain atau banyak orang. Atau sosial yang lain untuk itu sosial ya. dan sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi belum terjawab sih Su. Maksudnya gini Su. Ada nggak suatu hal yang mungkin bisa disebut kayak kalau di Islam tuh ada kiai itu ada punya karomah biasanya. Karomah yang dia bisa mempunyai sebuah yang di luar dugaan orang awam gitu loh. Beliau bisa melakukan apa secara yang nggak masuk akal, dia bisa begitu gitu Su. Untuk di tingkatannya ini ya, maksudnya biksu sendiri ya, Betul. sendiri Jadi ya? paling hal yang maksudnya gini, hal yang paling mendasar yang bisa kita dapatkan dari kita sering bermeditasi adalah pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi damai. Oke. Satu hal yang paling mungkin bisa terjadi adalah kita menjadi orang yang lebih tidak emosional. Pikiran kita menjadi tertata, tidak menjadi orang yang temperamental, dan semua tutur katanya adalah tersusun hati, tidak meluap-meluap. Itu kalau orang yang sering melakukan meditasi. Oke. Kalau misalnya kasarnya gini Su, kesaktian misalnya ada. Oke. Jadi itu tahap yang paling tinggi adalah kita bisa menembus ruang dan waktu. Kita bisa tahu 10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi. Bahkan kita bisa tahu kehidupan lampaunya kita siapa. Wow. Itu udah tahap tinggi. Oke. Suhu sendiri juga belum sampai ke sana. Suhu belum sampai. Belum sampai ke sana. Di Indonesia ada. Mungkin sekarang udah jarang sekali orang yang bisa seperti itu. Tapi ada di Indonesia yang seperti itu. Suhu tidak Yang Suhu tahu. Suhu nggak tidak tahu di mana. Oke. Karena umumnya orang yang sudah memiliki tingkat-tingkat seperti itu, mereka tidak menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Oke, bahkan dia tidak berpenampilan seperti ini gitu. Bahkan bisa jadi. Jadi itu tidak hanya dilakukan oleh para biksu, tapi juga banyak orang-orang pintar zaman dahulu yang memiliki kesaktian-kesaktian itu, yaitu dengan melakukan meditasi. Cuma mungkin caranya yang berbeda saja. Ya, menarik ya.
Jadi dengan 3 aliran itu, ya tapi harusnya menurut Suhu masih ada orang-orang yang punya kesaktian seperti itu di tingkat level istilahnya biksu yang tertinggi gitu misalnya ya. Su yakin Ada itu ya? tetapi justru yang seperti itu susah untuk dicari. Tapi Suhu yakin di Indonesia itu ada? Ada, Su rasa ada. Oke. Bisa jadi seorang biksu atau mungkin juga Bukan orang, biksu? orang biasa. Maksudnya orang seperti awam tapi yang mendalami tentang kebatinan. Kebatinan the way of life tadi? Iya, betul. Tapi kan proses dia harus melewati tahapan menjadi biksu dulu untuk menjadi begitu? Tidak. Kalau meditasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja sih. Bukan meditasi maksudnya, maksudnya untuk memiliki tingkat kesaktian seperti itu nggak harus menjadi seorang biksu dulu. Tidak. Akhirnya dia bisa mendapatkan karomah atau kesaktian tadi gitu. Tidak harus menjadi biksu dulu. Asalkan dia mau melaksanakan meditasi, siapapun bisa memiliki kesaktian seperti itu. Stabilonya meditasi berarti? Betul. Garis bawahnya adalah meditasi dalam bahasa Buddhis. Oke. Ya. Nah, Suhu, 3 aliran itu ya. Berarti di setiap aliran itu pun ada orang-orang yang atau biksu-biksu yang misalnya kayak di level 1-nya itu ada misalnya kayak di kalau kayak gini deh. Muhammadiyah ada ketua umumnya Muhammadiyah secara organisasi. NU ada ketua umumnya NU gitu ya secara organisasi. Kalau di Buddha sendiri ada? Ada. Oke. Yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Dalai Lama. Mungkin pernah dengar Dalai Lama. Itu ada salah satu sosok pemimpin spiritual Tibet yang sangat terkenal. Yaitu itu tingkatnya sudah tinggi karena di istilahnya yang diagungkan, yang dimuliakan oleh para biku-biku yang junior seperti itu. Oke. Jadi role modelnya lah seperti itu. Semakin dia lama atau semakin dia senior mendalami kehidupan berbiksu ini, dia akan semakin bisa lebih mudah menetralkan dirinya, menolakkan pikirannya. Tentu. Jadi semakin kita mendalami meditasi, maka semakin muncul namanya kita punya aura. Bagaimana dengan misalnya gini kalau memang Buddha itu tidak dikategorikan seperti halnya agama di luar dari administrasi negara ya. Tapi Buddha sendiri kan punya Tuhan-Tuhan seperti dewa-dewa itu. Bukan. Jadi di dalam Buddhis itu ya kita sebetulnya ini hanya konsep di Indonesia ya. Jadi harus namanya harus adanya Tuhan. Tetapi di dalam Buddhis sendiri tidak, Tuhan itu bukan suatu personal, tetapi merupakan tatanan hukum alam. Jadi tatanan hukum alam yang mengatur tentang kenapa sih tanam padi tubuhnya adalah pohon padi, tanam biji pepaya tubuhnya pohon pepaya. Nah itu yang mengatur ada tatanan hukum. Tatanan alam semesta tersebut. Tatanan alam semesta, bukan suatu persona atau sosok satu orang. Kalau di dalam Buddhis itu. Oke. Berarti misalnya kayak ada Dewi Tani gitu, dewa pertanian, dewa perang atau gimana? Nah, maksudnya? kalau itu namanya dewa, itu dewa-dewa ya. Jadi kalau ini Buddhisme itu sangat kompleks sekali, sangat luas sekali wawasannya. Jadi di Buddhis itu ada namanya 10 alam. Yang pertama kita dari paling rendah sendiri adalah alam neraka. Kemudian yang berikutnya adalah alam setan. Yang ketiga adalah alam binatang. Yang keempat adalah alam asura. Asura itu raja iblis dan sebagainya. Yang kelima alam manusia. Yang keenam adalah alam dewa. Jadi 6 alam ini belum mencapai titik-titik kesucian. Jadi masih dipenuhi oleh hawa nafsu. Sehingga akan terus berproses mengalami namanya tumimba lahir atau proses kelahiran dan kematian yang terus berulang-ulang, tidak ada habisnya. Jadi bisa jadi manusia bisa jadi dewa besoknya gitu? Bisa jadi. Dari alam manusia bisa menjadi masuk ke alam dewa, ataupun dari manusia menjadi ke alam binatang. Itu tergantung dari perbuatan kita semasa hidup. Nah, yang selanjutnya adalah arahat.
kemudian Paceka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha itu sendiri. Nah, 4 ini Buddha itu sendiri Tuhan. bukan. Jadi Buddha adalah makhluk atau sesosok seperti kita manusia, tetapi yang sudah memiliki atau mencapai kesadaran agung. Tingkatan satu. Buddha itu bukan satu orang, tetapi adalah merupakan suatu gelar atau ya boleh dibilang adalah makhluk-makhluk yang sudah mencapai tingkat kesadaran atau pencerahan yang agung. Jadi bukan satu sosok gitu. Bukan satu sosok. Jadi Yang ini banyak. patung-patung selama ini kita lihat patung Buddha itu? Nah, makanya itu banyak orang salah persepsi, ya. Buddha hanya satu. Mungkin orang berpikir Buddha hanya satu kan? Nah, ternyata Patung itu Buddha gitu. Kalau yang saya tahu tuh itu, Su. jadi Buddha itu bukan suatu patung atau bukan satu sosok saja, tapi jumlahnya sangat tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Jadi manusia pun bisa menjadi Buddha, bahkan binatang pun juga punya kesempatan untuk menjadi Buddha. Yang tadi yang Su bilang punya kesaktian tadi itu Buddha maksudnya? Itu di bawah itu levelnya? Nah, dari alam arahat ini sudah punya kesaktian sebetulnya. Oke. Arahat ini adalah padamnya nafsu. Kalau orang yang sudah punya level di mana nafsunya sudah padam, dia punya kemampuan, kemampuan gaib, punya kesaktian seperti itu. Izin Su, kalau Su sendiri sudah ada Su? Saya tidak berani bilang. Oke. Iya, yang nganterin ketawa. Jadi ntar kita bisik-bisik aja main sebelah situ. Ini menarik Su. Jadi kalau kita bicara mengenai, jadi gue salah selama ini. Gue tahu Buddha itu satu simbol itu. Jadi simbol patung Buddha kan sama tuh Su, di mana-mana tuh. Ya memang. Saya lihat tuh itu aja gitu. Iya, kalau Anda bisa lihat mungkin berbeda-beda. Jadi kalau di Indonesia simbolnya adalah Buddha yang seperti di Borobudur. Iya, yang begini lagi meditasi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ke negara lain, pasti bentuknya akan menjadi berbeda. Oke. Contohnya di Thailand modelnya seperti apa, di Tiongkok seperti apa, itu beda-beda wujud. Oh. Buddha itu sebetulnya suatu gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai tingkat tertinggi, kesempurnaan tertinggi. Kesempurnanya apa? Sempurnanya kebijaksanaan, sempurnanya dia punya pengetahuan, sempurnanya dia punya kesucian, sempurnanya dia punya welas asih atau cinta kasih. Jadi kenapa di Buddha itu kalau Anda lihat lambang atau bendera di dalam Buddha itu ada 5 warna. Biru melambangkan apa? Melambangkan dia punya bakti. Ya. Kemudian merah adalah cinta kasih. Kemudian putih itu suci. Oranye itu adalah semangat. Dan yang terakhir adalah ini kombinasi warna tersebut. Jadi Tuhannya Buddha ini siapa? Tidak ada yang disebut sebagai Tuhan di dalam Buddhis. Tuhan itu adalah tatanan hukum, hukum alam, hukum tumbuh-tumbuhan, hukum pikiran. Satu lagi adalah hukum karma. Oke. Yang disembah siapa Suhu? Sebetulnya Buddha itu tidak menyembah siapa-siapa. Buddha nggak menyembah siapa-siapa. Buddha tidak menyembah siapa-siapa. Karena ajaran Buddha itu adalah ajaran tentang hati. Tentang hati. Oke. Bahkan dewa tidak disembah sama Buddha. Sama agama Buddha maksudnya apa? Sama orang-orang Dewa yang itu beraliran Buddha. sifatnya bukan istilahnya untuk kita sembah. Tetapi memang berbicara tentang kelas, dewa tingkatnya lebih tinggi daripada manusia. Jadi kita sifatnya hanya menghormati, bukan menyembah loh. Itu saya lihat di wihara-wihara itu orang kayak. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di sini adalah kalau kita pergi ke wihara ataupun ke kelenteng-kelenteng itu pasti akan banyak menjumpai rupang atau patung dewa atau patung Buddha atau patung Bodhisattva. Tujuannya adalah itu sebagai pengingat kita, sebagai guru pembimbing kita sebetulnya itu, agar kita mencontoh.
apa yang telah dilakukan oleh Buddha, agar kita juga memiliki kesempatan untuk Jadi bukan disembah menjadi- itu ya? bukan disembah. Oke, oke. Jadi oke. itu hanya salah satu bentuk Buat mengingat salah apa satu- yang Buddha lakukan gitu, kebaikannya apa salah gitu. satu bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Seperti bentuk Oke, penghormatan. oke, oke. Wow, ini baru tahu gue. Gue pikir Buddha ini Tuhannya ya Buddha tadi utamanya, karena saya lihat di film Sung Gokong kalau udah Buddha udah turun tuh biasanya mental semua tuh kan. Kan kayak gitu tuh yang kita tahu kan begitu tuh ya. Ya, betul. Terus dewa-dewa ada tuh Dewi Kuan Yin gitu-gitu ya. Ya, betul. Itu ada juga tuh. Ada, memang ada. Dewi Kuan Yin itu juga bukan Tuhan. Bukan. Jadi Dewi Kuan Im kalau dalam bahasa awam itu adalah salah satu bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah salah satu makhluk termasuk kita orang yang hidup dan kehidupannya hanya untuk menolong makhluk-makhluk yang mengalami penderitaan. Itu alam yang berbeda dari alam manusia. Sang Dewi Kuan Yin ini. Dewi Kuan Im pada awalnya juga sama seperti kita Manusia. Oh. Tetapi manusia yang menjalankan kehidupan. Jadi biksu mengembangkan- juga. Ya tentu dong. Dulu beliau itu biksu. Dulu seorang Berarti biksu juga. zaman apa namanya? Kehidupan yang sebelumnya. Yang lalu-lalu Yang gitu. lalu-lalu. Seperti Suhu juga yang setiap hari hanya berpikir, Oke. setiap hari hanya berbuat bagaimana membantu orang yang susah. Bagaimana membantu makhluk-makhluk yang termasuk semut, termasuk nyamuk itu memiliki hidup yang bahagia juga. Bagaimana kita menolong mereka supaya terbebas dari kehidupan sebagai binatang. Mohon maaf, Su. Biksu nggak boleh kawin, nggak boleh nikah. Tidak boleh nikah, tidak boleh kawin. Gimana caranya, Su? Saya agak bingung. Nggak ngeliat cewek nggak ini, Su? Sebetulnya gini, ya. Ada cewek cakep kalau gitu di depan itu nggak Nggak tertarik gitu? Su berbicara terus terang ini ya. Iya, iya, iya. Ya. Bagi umat awam mungkin akan sangat susah, Oke. terutama cowok Iya. ketika melihat cewek cantik, pasti akan timbulnya nafsu. Pasti. Ingin memiliki, Iya. ingin menjadikannya sebagai pacar atau mungkin ingin menjadi Dikawinin? dikawinin, betul kan? Mm. Tapi kalau di Buddhis, kami ini sudah terbiasa melihat hal seperti itu, bukan suatu perkara yang istilahnya itu aneh. Jadi kita hanya bisa melihat saja. Tapi kita tidak boleh memunculkan pikiran untuk memilikinya. Iya kan muncul sendiri, Su. Biasanya mah lihat cewek cakep gitu kan. Apalagi pakaiannya juga wuduh kan misalnya kayak gitu. Boleh dilihat Ah. sekilas, tetapi ketika berlalu ya sudah lupakan. Oh, maksudnya langsung segera hindarin gitu. Bukan hindarin, Jadi? dia melihat tapi tidak. Jadi gini loh. Ini yang menjadi suatu filosofi yang luar biasa dari ajaran Buddha adalah kita melihat tetapi tidak boleh melekat. Oke, Boleh melihat tetapi dengan tidak caranya boleh ya. Ya, boleh melihat tetapi tidak boleh melekat. Kalau orang biasa melihat, maka ketika kita pulang maka terngiang-ngiang, Iya dong. terpikir-pikir. Aduh, cakep banget nih cewek gitu. Nah, betul kan? Atau sebaliknya. Tapi kalau di kehidupan biksu, kita melihat apa adanya. Oke, jadi nggak ada nilai yang lebih gitu di mata seorang biksu, perempuan cantik gitu. Kita punya prinsip, Oke. ya. Makanya kembali lagi adalah bagaimana kita Ngatur otak kita. ngatur otak kita, mindset kita seperti Mindset apa kita. ya. Ya kita lihat itu cewek cantik, wah itu berarti itu hebat. Oke. Kalau saya berpikir seperti itu, ketika melihat mbak ini cantik sekali, Oke. oh berarti kehidupan yang lampau dia sering berbuat istilahnya apa? Sering berdana kembang kepada para Buddha. Oke. Atau menaruh kembang di atas sehingga Oke. kehidupan sekarang terlahir sebagai cewek yang cakep. Oh. Tetapi hanya sebatas itu. Selanjutnya ya sudah kita lupain. Jadi datar aja semua tuh yang di kepalanya seorang biksu itu manusia tuh sama aja gitu semuanya udah. Sama aja, begitu kita padam kita punya nafsu, Ya. ya. Melihat seorang cewek cantik atau melihat cowok yang cakep itu biasa. Dan suhu sudah sampai di level itu. Suhu memang harus begitu. Jadi melihat apapun juga ya memang Nggak pernah Memang. satu sekalipun kegoda gitu, Su. memang inilah. Di hati kecil nggak ada kegoda. Pengen nikah gitu.
Contohnya gini loh, Mbak itu Mohon maaf Su ya, agak ini Iya, kalau iya. agak ini ya, agak kurang Supaya- sopan ya. supaya memberikan suatu pandangan atau Iya, iya. gambaran kehidupan seorang biksu itu seperti Iya, apa iya, ya. iya, Ya. Ini kehidupan nyata, Iya. ya kehidupan sehari-hari seorang biksu atau seorang su yang memang begini adanya. Ketika melihat cewek cantik, Heeh. kan su bilang tadi nafsunya udah padam. Oke. Jadi lihat seorang cewek cantik itu adalah dia adalah ibu kita di masa lalu. Kita berpikir ini adalah ibu saya. Bisa jadi maksudnya gitu ya. Memang betul, bukan bisa jadi. Hah? Sekarang Oke. saya bertemu dengan Anda, Mm. saya bertemu dengan Mbak ini atau dengan Mas-mas yang itu. Itu ada kaitannya jodoh di kehidupan masa lampau. Jadi sekarang bisa ketemu, bisa ngobrol bareng. Kalau nggak ada jodoh, mau undang su pun nggak bisa. Nggak ketemu. Nggak ketemu, karena nggak ada jodoh. Oke. Ini su contoh seringkali terjadi begini ya. Oke. Mungkin Mas Dwi juga sering tahu. Oke. Beberapa waktu yang lalu ngundang su untuk acara apa? Saya lupa. Mm. Undangan su ada dapat undangan nih. Tapi kebetulan su berhalangan. Ya memang nggak ada jodoh. Ada orang mati, pengen ngundang suhu untuk apa? Sembayang di rumah duka. Tapi suhunya lagi di luar kota. Ya nggak ketemu. Ya, 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 ya. Hari ya. ini bisa bertemu, bisa ngobrol bareng, karena ada kaitan jodoh masa lalu. Di masa lalu atau masa lalunya lagi Masa gitu. lalunya lagi, di kehidupan yang sebelumnya. Oke, seperti itu. oke, oke. Jadi siapa tahu di kehidupan lampaunya Anda adalah saudara saya. Pernah ketemu kita minimal ya. Ya itu yang pasti. Atau Minimal bilang, pernah jadi ini ketemu. adalah ibu saya di masa lampau. Jadi Oke. kalau kita punya mindset seperti itu, bagaimana memunculkan nafsu terhadap ibu sendiri atau terhadap ayah sendiri? Jadi mindset ini yang harus selalu kita kembangkan, yang harus kita kendalikan supaya pikiran ini menjadi pikiran yang lurus setiap saat. Mindset dengan repetisi itu kan biasanya akhirnya baku menjadi begitu kan biasanya Su ya. Ya, Dengan jadi menjadi terus terbiasa. berulang, akhirnya ya udah jadi Ya, di memang limbik betul. sistem kita kan akhirnya terprogram seperti itu kan Su ya. Ya, jadi sangat apa hal yang sangat wajar sekali. Oke. Ketika pertama kali terus terang Su menjadi seorang biksu atau calon biksu itu pada usia 20. Ya, ya, ya. Sudah berapa lama Bante jadi seorang Suhu biksu? ya. Kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Oke, wow. Dari usia 20 sampai sekarang usia 46. Merelakan dirinya nggak punya keturunan? Justru ini apa namanya? Di dalam dunia kebiksuan memiliki keturunan dalam arti kata secara biologis memang tidak diperkenankan. Tetapi Su punya murid. Jadi apa? Menggandeng umat-umat Buddha, siapa yang mau melanjutkan atau mengikuti jejak Su untuk menjadi siswa Buddha. Itulah anak-anak Su ya. anak-anak yang Su yang itu. Oke, oke, oke. Bisu-bisu yang lebih junior gitu. Betul, betul sekali. Oke, oke. Jadi ada beberapa penerus. Kayak biksu punya murid Sun Gokong, Tipatkai gitu tuh. Ah, itu murid-muridnya tuh. Murid-muridnya seperti Bandel-bandel tuh murid-muridnya juga tapi kan. ada yang bandel, ada yang kalem, pokoknya macam-macam. Iya, 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 iya. Itu kejadian di ajaran Buddha memang ada diajarin kisah Sebetulnya kalau kisah kita- Sun Gokong itu, Su. Kalau sebetulnya ya cerita tentang Sun Gokong itu sendiri itu adalah cerita fiksi. Oh. Ya, tetapi di dunia entertain ini kan perlu sesuatu yang Didramatisir ya. didramatisir, sesuatu Oke. yang menarik. Oke. Jadi film itu menjadi sangat apa? Enak untuk ditonton. Oh, jadi bukan Tetapi- kisah yang dikisahkan oleh Ya, Buddha tetapi gitu. bukan, Enggak, bukan. ya? Jadi itu hanya seperti apa? Sun Gokong. Iya. Sun Gokong itu manifestasi dari kita punya pikiran liar. Kalau Cupatkai itu adalah sifat pikiran kita yang bodoh. Yang satu lagi adalah apa? Siapa tuh lagi ya? Ada saya Satu lupa. lagi Yang tuh siapa satu tuh lagi yang itu adalah gondrong tuh ya? yang itu yang sifat-sifat malas. Iya, iya, iya. Jadi itu manifestasi pikiran yang dibikin dengan perfilman. Jadi sehingga ceritanya menjadi menarik dari situ. Dan di satu sisi ada biksu lah yang akhirnya Betul, betul. dengan titik nol tadi, Ya, yang kekakalan yang, tadi, yang apa? Yang kekakalan netral pikiran, ya, netral. yang netral, yang suci seperti itu. Iya, 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 iya. Wah, banyak yang belum kita ketahuin ya mengenai
apa ternyata selama ini saya sendiri masih sangat awam melihat Buddha nih kayak gimana gitu kan. Jadi selama ini yang kita pelajari kan hanya di pelajaran dasar ya Su ya, di SD dulu agama Buddha tuh ini tempat ibadahnya di sini, pemuka agamanya ini, kan cuma gitu doang yang pelajari. Tapi secara filosofinya makanya saya undang Suhu, saya pengen tahu apa kayak gimana begini-begini, dan sampai di titik akhirnya Buddha-Buddha itu mereka tidak ada berniat lagi bahkan untuk kawin gitu ya Su. Pak, itu kan nafsu birahi, itu nafsu yang berat nahan itu. Nah makanya gini, di dalam Buddhis itu titik poinnya ajaran Buddha adalah bagaimana kita mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Nggak, ada yang bilang juga katanya dipotong itu kelamin Nggak ada. Normal. Yang kita potong, jadi contohnya gini loh. Apakah dengan dikebiri bisa menjamin orang itu menjadi suci? Kan tidak. Enggak. Suci dan tidaknya itu berasal dari kita punya pikiran. Oke. Ya, jadi makanya Buddha tidak pernah mengajarkan apa? Sucikan badan. Yang ada adalah sucikan hati dan pikiran. Kalau badan itu nggak pernah bersih. Badan itu ada berapa? 9 lubang. 9 lubang mengeluarkan kotoran. Dan Su sudah di titik itu ngelihat cewek sama sekali nggak ada nafsunya gitu. Lihat sewajarnya. Nggak nafsu. Nggak boleh ada timbulnya nafsu. Nggak boleh berarti, atau memang nggak boleh? Dan sudah terbiasa. Oh, memang nggak nafsu tidak, berarti ya? Jadi itulah padamnya nafsu. Maka dengan padamnya nafsu maka berakhir sudah. Oke. Namanya proses. Bahkan ngelihat kekayaan gitu udah nggak ini lagi gitu, nggak? Dalam tanda kutip, ya. Harta gitu-gitu? Artinya gini, ya. Kalau Suhu memang kehidupannya kan sudah tidak namanya bekerja atau berbisnis untuk mencari uang untuk menghidupi semua kebutuhan. Jadi semua kebutuhan itu adalah disupport atau didukung oleh para donatur, para umatnya. Nah, dalam tanda kutip, Suhu ini hanya sebagai orang tengah yang sifatnya menyalurkan. Jadi kebetulan Suhu juga punya banyak program. Contohnya adalah program-program sosial. Jadi Suhu itu menghimpun dana, tapi bukan untuk Suhu sendiri. Suhu balikin lagi untuk apa? Untuk menolong ke masyarakat lah ya. Masyarakat yang miskin. Seperti contoh yang akan datang adalah tanggal 30 dan 31. Hanya untuk Juli. masyarakat Buddha atau tidak? Termasuk juga semua. Karena jadi, Buddha itu bukan agama. Buddha itu bukan agama. Jadi yang kita tolong tidak hanya yang beragama Buddha. Jadi semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi contohnya kita juga melakukan suatu kegiatan bakti sosial. Khususnya manusia tapi Su ya. Nah ini yang menarik. Yang mungkin Anda tidak akan pernah tahu. Wow. Jadi yang pertama adalah apa? Kegiatan sosial dengan membantu pengobatan massal, pengobatan umum secara gratis. Kemudian juga ada bagi sembako. Tetapi ada satu hal yang menarik adalah kita menolong makhluk lain seperti binatang. Jadi kita di dalam Buddhis itu setiap, terutama ini program Wihara Suhu ya, yang Suhu terapkan adalah 2 minggu sekali, yaitu melepas binatang ke habitatnya. Contohnya? Lepas lele, lepas kura-kura, kemudian lepas penyu, lepasin ke habitatnya. Tetapi sebelum dilepas harus kita kasih ceramah tentang filosofi Buddha terlebih dahulu. Kepada lele-lele itu? Kepada lele tersebut, kepada semut atau kepada siapapun yang berjodoh. Jadi itu mereka bisa ngerti. Ingat Suhu ngomong apa? Bedanya apa sih antara manusia dan binatang? Oke. Yang membedakan adalah karma dan jodoh. Oke. Manusia ketika berbuat kejahatan dalam tanda kutip adalah apa? Tidak mengenal tentang etika, moral, ya, tidak tahu tentang sopan santun dan sebagainya. Miskin tentang moralitas, maka kelak dia akan terlahir ke alam binatang. Nah, pada intinya mereka punya namanya istilah dalam bahasa awam adalah roh. Kalau orang awam bilang roh. Roh kita sama sebetulnya. Jadi karena terbungkus oleh karma,
kita terlahir sebagai manusia, dia terlahir sebagai binatang. Tapi kalau kita ngomong dengan bahasa batin, mereka bisa menerima, bisa mengerti. Ya. Jadi yang Suhu sampaikan kepada mereka ini dengan bahasa batin. Dengan bahasa Indonesia, Oke. ya. Jadi mereka bisa mendengar. Oke. Gitu. Ya. Ini harus lebih dalam nih, apa namanya, mencernanya ini ya. Untuk hal. Nah, itu dari sisi hewan. Termasuk juga membantu para makhluk-makhluk gaib. Betul sekali. Jadi kita di Buddhis itu, terutama Mahayana, itu ada namanya bulan Chioko atau bulan 7 penanggalan Chinese. Jadi itu selama 1 bulan penuh kita melakukan upacara ulambana kalau orang bilang. Ulambana itu adalah untuk menolong makhluk-makhluk yang ada di alam neraka dan makhluk-makhluk yang ada di alam setan kelaparan. Ada neraka sama surga? Ada dong, surga dan neraka. Kan Tuhannya nggak ada, kok bisa ada neraka sama surga, Su? Nah, ini yang dinamakan apa? Yang saya sebutkan tadi adalah alam neraka. 10 alam tadi. Nah, surga di dalam Buddhis itu ya masuk ke alam dewa. Kalau di Buddhis dinamakan alam dewa. Nah, surga dewa kan ada. Ya, ada juga surga Buddha. Nah, surga dewa masih mengalami proses tumbal lahir. Surganya contohnya kayak gimana yang diceritakan, apa yang digambarkan gitu? Ya, kalau mungkin digambarkan di sini agak abstrak ya. Jadi kita tidak bisa menyelami bebas di surga itu dia bisa kawin, boleh? Nah, oke. Surga di dalam agama Muslim dan agama Kristen itu pasti merupakan tujuan terakhir. Oke. Nah, kalau di Buddhis itu surga dewa, bisa menikmati kenikmatan kebahagiaan yang contohnya adalah kita tidak perlu susah payah mencari uang untuk mendapatkan namanya kebahagiaan. Tetapi kalau kebahagiaannya sudah habis, maka dia bisa terakhir lagi menjadi manusia. Jadi nggak kekal gitu ya di surga masih tidak itu? Kekal. Kalau di surga dewa itu nggak kekal, masih berproses terus. Kalau karma ngabisin take point lah, ngabisin take pointnya udah selesai, balik deh lo ke alam dunia gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita punya deposit di bank. Oke, iya. Kalau depositnya udah habis, ya sudah, kita balik miskin lagi. Begitupun, nerakanya keburukannya nih udah habis, baru lo balikin lagi. Ya betul. Jadi bisa jadi binatang, bisa jadi manusia. Iya betul. Jadi tetapi umumnya gini, kalau makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka itu, kalau misalnya karmanya sudah habis, dia tidak bisa langsung jadi manusia. Paling banter jadi alam binatang dulu. Karena apa? Di dalam alam neraka tidak ada kemungkinan untuk berbuat kebaikan. Dia hanya menghabiskan masa hukuman di sana itu. Jadi kalau hukuman di dalam Buddhis sebut karmanya sudah habis. Dia dari nol. Yang paling nol itu apa? Semut. Neraka. Bukan, maksudnya kan setelah balik nih, jadi dari neraka dia karmanya udah selesai. Pasti kan karena dia tidak bisa melakukan kebaikan, otomatis dia masuk ke dalam dunia nyatanya ini. Bisa jadi berupa hewan. Berupa hewan dulu, mungkin semut atau mungkin yang paling kecil gitu, amuba gitu misalnya gitu. Atau mungkin binatang-binatang yang kecil-kecil gitu ya, yang nggak kelihatan gitu ya, amuba gitu misalnya gitu ya. Ya betul. Ya. Atau bakteri, kuman segala gitu kan. Bisa jadi itu tuh ya. Bisa jadi. Itu juga ini apa? Termasuk itu nyawa juga di situ. Termasuk nyawa. Jadi makanya terutama di Mahayana adalah kenapa kita, terutama para biksu itu adalah diwajibkan. Itu kan wajib. Kompleks banget tuh ya, kompleks nih. Yang saya ini baru dasar yang saya pelajari sedikit dari Suhu. Kompleks banget. Dasar itu aja udah kompleks banget. Dan itu sistem alam semesta itu bekerja dengan sangat rapih. Yang Suhu ceritakan nih kan? Betul. Rapih betul. Apa masa nggak ada yang ngatur, Suhu? Nggak ada Tuhannya? Yang mengatur itu sistem itu sendiri. Tatanan itu sendiri yang mengatur, bukan suatu sosok persona satu orang. Oke. Anggaplah sistem itu. Misalnya tidak ada sosok di luar itu. Apa nggak ada prosesornya yang ngatur itu misalnya? Intinya yang membuat itu atau nggak? Itu nggak ada di ajaran Buddha. So, yang membuat dan menciptakan semua alam semesta dan sistem ini itu. Karena di dalam Buddhis tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Terus berputar gitu ya. Jadi
Nggak ada awal, nggak ada akhir. Nggak ada awal, nggak ada betul. Oke. Tapi kita bisa lahir, bisa mati, Su. Yang lahir dan mati Oke. adalah badan. Oke. Badan jasmani kita. Itu juga bukan awal, bukan akhir. Kalau kita berbicara tentang kelahiran dan kematian, maka yang mengalami proses kelahiran dan kematian adalah kita punya jasmani. Tetapi yang disebut sebagai Jiwanya, jiwa oke. atau jati diri itu Itu tidak terus masih ada terus. tidak berkurang, tidak bertambah, tidak besar, tidak kecil, tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Memang ini agak sedikit dalam. Saya sendiri juga mungkin kesulitan untuk menjabarkannya. Karena itu sudah memasuki filosofi ajaran Buddhis yang terlampau tinggi. Oke. Itu tentang kekosongan. Oke. Ya, ini nanti mungkin di next Oke. perbincangan baru Izin, akan Su, jadi. kekosongan itu bisa jadi gila gitu? Atau gimana? Dalam artian Mohon maaf, Su, ya ini saya agak Ya. pertanyaannya agak bodoh mungkin buat teman-teman yang beragama Buddha, mohon maaf banget. Tapi karena memang saya penasaran gitu, apa sih yang ada di kepala seorang suhu gitu loh. contoh gini, kosong dalam arti kata itu bukan kosong nihilisme, tetapi kosong yang berarti adalah masih ada namanya eksistensi. Yang paling gampang gini deh. Ini dinamakan apa? Gelas. Orang Indonesia menyebutnya gelas. Ya. Orang Inggris apa? Beda-beda semua negara pasti. Orang India menyebutnya apa? Iya, beda-beda. Orang Chinese menyebutnya apa? Beda. Iya. Sesungguhnya ada nama apa? Oke. Intinya ini fungsinya emang sebagai Ya. oke. Maka ada 3 kalimat yang akan suhu katakan kepada Anda. Ini gelas. Sesungguhnya bukan gelas. Dan hanya dinamakan gelas. Dalam ini ya. Agak dalam ya. Iya. Jadi intinya secara fungsional, bukan secara bentuk. Bentuk juga tidak kekal. Iya. Tapi secara fungsi? Secara fungsi hanya manusia yang menamakan untuk mempermudah komunikasi. Sesungguhnya memang begitu, demikian adanya. Ya. Gila, ini menarik banget sih. Gue diskusi sama Suhu. Luar biasa, Suhu. Terima kasih banyak banget, Suhu. Terima kasih banyak banget. Satu lagi pertanyaan, Suhu, terakhir kalau boleh. Apa yang selama ini akhirnya Suhu rasakan perbedaannya dari awal sebelum Suhu menjadi seorang Bante gitu kan, seorang biksu, dibanding misalnya kayak masih level-levelnya si Dwi gitu kan. Apa bedanya, Suhu? Yang memang enak apa atau memang nggak enak? Mungkin kalau saya Suhu ngeliat jadi biksu nggak enak gitu loh. Kita nggak bisa kawin, nggak bisa makan daging, nggak bisa ngumpulin duit gitu kan, Suhu. Ngapain gitu loh? Kok mau gitu kan? Apa yang Suhu rasakan dan mungkin Suhu nikmati akhirnya? Sebetulnya sesuatu yang sangat dirasakan adalah gini. Hidup itu tidak melulu tentang apa yang bisa kita dapatkan. Oke. Hidup itu akan menjadi lebih enak. Hidup itu akan menjadi lebih terasa tanpa beban apabila kita bisa berpikir dan juga berbuat sesuatu apa yang bisa kita berikan. Orang hidup akan menjadi bahagia apabila kita mampu melepaskan. Contoh apanya? Kita punya harta, kita punya uang banyak, toh mati nggak akan dibawa. Ya. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna
apabila kekayaan, apabila materi yang kita miliki bisa kita bergunakan untuk kebahagiaan dan keselamatan makhluk lain atau orang lain. Hidup itu harus bisa melepaskan. Mungkin nggak saya berpikir misalnya di tempat saya ini ada burung yang lewat, ada ini apa? Jangan-jangan ini dulu tempat ini adalah hartanya mereka dulu gitu, kayak gitu. Mungkin bukan seperti itu. Nggak gitu ya? Contohnya adalah gini. Ada satu filosofi yang menarik. Anda tahu ini apa? Tangan, jari, Ini tangan. Heeh. Bagus begini atau bagus begini. Tergantung kalau buat berantem ya kebagusan begini kan, tuder nampolnya lebih enak. Kalau buat dada gini bagus. Ini filosofi sangat dalam sekali. Oke. Kalau Anda tahu ini, tangan Oke. ini. Kalau tangan ini hanya bisa dipergunakan untuk begini, Mm-mm. Anda nggak bisa makan. Satu hari begini terus, capek nggak Anda? Pegel Capek. apa enggak? Pegel. Kalau begini bisa untuk nabok orang. Bisa. Bisa. Atau kasihani Pak, Iya. kasihani Bu. Ya. Tapi kalau begini, Anda nggak bisa pegang sendok, Anda nggak bisa Iya. pegang piring. Jadi yang paling bagus apa? Bisa begini, bisa begini. Artinya apa? Kita harus bisa mengambil, Bisa memberi. tetapi harus bisa juga melepaskan. Hmm. 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 Bisa mengambil, harus bisa melepaskan. Hmm. Jadi apapun yang kita dapat di dunia ini, toh pada akhirnya juga bukan milik kita. Jadi ketika kita dapat, kita harus bisa melepaskan kembali. Termasuk apa? Termasuk keluarga. Suatu saat juga akan berpisah. Ya, ya, ya. Jadi dengan apa? Dengan materi yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, pergunakanlah untuk kemanfaatan, keselamatan, kebahagiaan makhluk lain atau orang banyak. Itu Anda akan menemukan suatu kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa, Ya. yang tidak bisa dinilai dengan uang. Oke. Layaknya kalau di Muslim itu kita sholat dengan khusyuk itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya, di yang kita dapatin mungkin gitu ya. Iya betul. Tetapi yang lebih satu hal yang saya rasakan adalah kita akan menemukan suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Iya, iya. Ketika Untuk kita bisa menolong konteks makronya. konteks makro seperti itu. Iya. Itu pelepasan. Kalau orang nggak bisa melepas, Hmm. ini milik saya. Ya, Buat apa saya kasih orang lain? ikhlas. Oke. Betul. Kalau Ya. di dalam Muslim ikhlas. Jadi apa? Kita itu memberi tidak akan mengurangi kita punya harta. Harta atau materi yang kita miliki bisa lenyap, bisa hilang. Konteksnya berarti mirip kayak hukum kekekalan energi gitu. Terus kemudian apa? Tapi kebahagiaan atau kebaikan yang kita lakukan, itulah yang menjadi milik kita sesungguhnya. Yang akan kita bawa, yang akan menyertai kemanapun kita pergi. Suhu, kenapa ajaran Buddha ini tidak ekspansif di dunia? Bahkan sekarang ini hanya sekitar nggak nyampe 2% ya. Islam itu mayoritas di Indonesia sekarang. Islam sangat menyebar ya, sangat ekspansif sekarang ini. Kristen pun juga ada sisi-sisi ekspansif ya, dakwahnya mereka menyebarkan agama gitu ya. Kenapa Buddha tidak menyebarkan the way of life-nya ini? Sebetulnya begini, dalam arti kata Buddha, Kalau memang dianggap baik kan Ya. berarti kan dianggap baik. Kenapa tidak disebarkan, ditularkan gitu? kalau konteksnya akan menjadi berbeda apabila kita dianggap baik, dengan baik itu beda loh maknanya. Ya. Jadi ajaran Buddha sendiri itu adalah ajaran yang universal. Tetapi Buddha selalu berkata atau gini, tidak mengagamakan orang yang sudah beragama. Ya. Jadi kalaupun Tapi kalau menurut Suhu sendiri Buddha itu bukan agama? nah makanya begini, kita berbicara di dalam ranah negara kita sendiri. Republik ini gitu ya. Iya. Republik ini. Iya. Jadi begitu. Jadi ajaran Buddha itu adalah begini loh. Tidak berbuat jahat,
perbanyaklah perbuatan baik dan sucikan hati dan pikiran. Buddha ngajarin ini. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau Anda ingin mengikuti jalan ini, Anda mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau Anda tidak melaksanakan, Buddha juga tidak bisa memaksa. Jadi tidak ada namanya unsur paksaan. Semuanya adalah berdasarkan kesadaran. Jadi Buddha, oke. Dan Buddha berarti berdoa kepada siapa? Atau kepada dirinya sendiri aja? Kalau kita berbicara tentang Buddha yang sudah mencapai level tertinggi. Bukan, sorry maksudnya. The way of life Buddha itu, the way of life itu. dia ada nggak berdoanya gitu? Atau memang meditasi aja pada diri sendiri? Ini pertanyaan menarik sekali loh sebetulnya. Iya. Jadi dalam Buddhis itu, kalau kita berdoa, dalam arti kata kita di wihara itu biasanya melafalkan atau membaca sutra-sutra. Oke. Sutra-sutra itu ajaran Buddha yang kita harus pahami. Tetapi di situ ada fungsi, salah satunya adalah untuk namanya pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu mendoakan agar makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, mungkin juga orang-orang terdekat kita itu memiliki hidup yang bahagia. Maka poin utama di dalam ajaran Buddha adalah semoga semua makhluk hidup damai, tentram, dan bahagia. Itu doanya. Tapi kepada siapa, Su? Kan nggak ada Tuhan ya? Semua makhluk. Doanya, semua makhluk. Hanya mengucapkan salam aja berarti gitu ya? Artiannya bukan... Apa doa itu bisa dikabulin? Siapa yang ngabulin? Kalau memang nggak ada Tuhan. Sebetulnya bukan masalah terkabul atau tidak terkabulnya ya. Jadi kita hanya mendoakan, itu artinya mendoakan agar makhluk-makhluk hidup itu bisa memiliki hidup yang bahagia. Ini adalah salah satu contoh adalah kita mengembangkan kita punya welas asih. Nah, terlepas dari mendoakan makhluk lain hidup bahagia, nah di dalam kitab suci, karena kita kalau bersembahyang di wihara atau di kelenteng-kelenteng, itu kan membaca sutra-sutra. Nah, tujuan utamanya adalah apa? Kita bisa memahami ajaran Buddha itu. Setelah kita paham, apakah perbuatan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, ucapan kita sudah sesuai atau selaras dengan yang Buddha ajarkan atau belum melalui sutra tersebut. Yang Buddha Siddhartha Gautama itu ajarkan maksudnya? Betul sekali. Oke. Jadi dan gini, beliau bukan Tuhan? Bukan. Beliau itu manusia biasa? Manusia yang telah mencapai kesempurnaan. Oke. Dan sekarang beliau berarti masih ada? Masih ada di dunia ini, tetapi tidak dalam wujud tertentu. Oke. Kalau memang beliau itu sudah sempurna, berarti harusnya masuk ke alam yang lain? Bisa kemana aja. Kan dia sempurna, udah nggak mungkin dia jadi binatang lagi kan? Artinya gini, mungkin ini agak sedikit dalam. Jadi kalau seseorang yang telah mencapai ketingkatan Buddha, itu dia bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Suka-suka dia? Tergantung kondisi. Oke. Ketika menolong makhluk yang ada di alam binatang, dia akan menjelma menjadi alam binatang. Oke. Tapi untuk mengajarkan dharma. Oke. Untuk menolong makhluk yang ada di alam binatang. Ya kalau menolong makhluk di alam binatang kemudian menjelma menjadi setan, ya binatangnya kabur. Oke. Nggak jadi ditolong karena jadi takut. dia punya energi sendiri, dia mau Punya menentukan energi mau ngambil ngapain jadi apa gitu? Jadi gini. Dia sendiri yang menentukan? Betul. Jadi seseorang yang telah mencapai tingkatan kebudaan itu punya kemampuan khusus, dia untuk menjelma menjadi apa saja bisa. Bante sendiri pernah ketemu Buddha? Secara fisik memang tidak pernah. Oke. Tetapi banyak sekali yang suhu dapatkan. Yaitu apa? Mendapat bimbingan-bimbingan spiritual. Sehingga apa? Sehingga pikiran-pikiran ini yang muncul adalah pikiran-pikiran yang brilian. Kalau pikiran manusia biasa, itu masih dengan
penuh dengan kekotoran, penuh dengan hawa nafsu. Pikiran brilian seperti apa maksudnya, Su? Pikiran brilian adalah bisa menciptakan ide-ide yang jenius. Artinya apa? Jadi hidup dan kehidupan Su itu hanya untuk bagaimana caranya menolong orang banyak. Tapi yang sejauh Su rasakan adalah apapun yang Su inginkan itu lancar sekali. Oke. Lancar sekali. Jadi artinya Ngalir aja baik, gitu ya, apa yang kita inginkan adalah yang mau jadi aja ya. Ada saja Ada aja ya. menolong begitu. Alam semestanya bergerak buat Ya, sana jadi 10 gitu ya. penjuru bisa membantu, bisa Oke. mendukung program-program seperti Oke, ini. oke. Contohnya adalah Misalnya program- gue mau buang lele ke alam misalnya gitu kan, atau mau buang ikan ke alam, tiba-tiba ada aja ya lele datang gitu misalnya gitu ya, Su ya. Kalau itu sih wajar ya. Iya, iya, iya. Maksudnya gini, kadang banyak Nggak, sekali. kasarnya begitu maksudnya, kasarnya seperti begitu ya, Su ya. Iya, kasarnya gitu. Su pengen ini, tiba-tiba ada yang datang menolong ini, menolong kayak gitu-gitu Ya, paling kira-kira. paling sangat terasa adalah gini, ketika mau bikin program kebajikan, bikin bakti sosial, pengobatan gratis. Mm-mm. Jadi banyak yang dukung. Dan salah satunya ini Suhu tadi bawa oleh-oleh nih, kopi apa namanya? Kopi Dharma Coffee ini Kopi Robusta. kopi robusta Betul. dari Temanggung. Ini buatannya dari teman-teman di Teman-teman wihara. wihara ya, yang tujuannya nanti penghasilannya untuk berbagi sosial lagi lah kira-kira gitu, Ya, Su ya. betul. Untuk selain untuk biaya maintenance ya. Jadi Ini kemana kalau mau beli, Su? kenapa? Kalau mau belinya kemana? Kalau orang mau beli? Beli nanti ada. Ada ya? Ada. Ntar dikirim aja, masukin ke deskripsi deh ininya. Ingetin ya, apa Rindu? Teman-teman kalau mau cari kopi robusta silakan hubungi nanti nomornya di situ. Suhu, terima kasih banyak banget, Suhu. Kita udah ngobrol banyak dan saya sendiri akhirnya mendapatkan sebuah pengetahuan ya, knowledge yang baru buat saya secara pribadi dan mungkin juga ini bermanfaat buat teman-teman. Poin utamanya adalah mungkin gini, Su ya. Akhirnya saya bisa lebih menghargai seperti apa seorang Buddha itu. Seorang yang beragama, yang menganut ajaran Buddha itu. Seperti apa mereka gitu loh. Ya untuk saling inilah kita saling terus mencintai. Kalau ada kebaikan kenapa nggak kita lakukan? Mungkin tambahan dari Su satu. Siap, Su. Jadi kita di Buddhis itu selalu diajarkan ada Pingten. Pingten. Pingten itu bahasa Mandarin. Mandarin. Jadi kita adalah pada intinya kita tuh nggak ada yang beda. Oke. Jadi dengan dasar itu kita baru bisa menghargai kehidupan, baru bisa menghargai orang lain, bisa menghargai kehidupan makhluk-makhluk yang memiliki kehidupan. Jadi kita bisa saling mendukung, saling membantu sesama atau bukan makhluk-makhluk hidup lainnya untuk bisa selaras, serasi dan seimbang. Ya. Suhu sendiri boleh pegang handphone? Ada? Boleh pegang handphone, nggak apa-apa ya? Nggak Tapi nggak apa-apa. boleh pakai bunyi-bunyian handphonenya? Getar Bunyi doang? sama bunyi, tetapi adalah gini. Jadi Suhu itu fungsi dari handphone sendiri adalah untuk komunikasi. Komunikasi. Kedua adalah untuk membabarkan dharma sendiri. Jadi jadi Suhu sering nulis-nulis motivasi-motivasi. Jadi agar orang bisa memiliki pikiran-pikiran The way of life itu tadi ya? tentang way of life tadi. Oke, menarik banget. Makasih banyak. Teman-teman, coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang diskusi gua kali ini dengan Suhu. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan ini bukan dengan niat apa-apa ya. Gua yang tadi seperti halnya dari awal gue ceritakan, niat gua adalah gue pengen tahu apa itu tadi Buddha gitu loh. Gue pengen tahu dan gue pengen banget tahu hal-hal yang memang gue nggak pernah temuin gitu loh. Mudah-mudahan nanti juga jadi pengetahuan baru buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.